Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar. Semoga kita tetap diberikan kesehatan berupa sehat lahir maupun batin dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, marilah kita bersama-sama belajar pelajaran sosiologi dakwah dengan dosen pengampu Bapak Imas Bagus Putra, Magister Hukum. Dengan saya Avanda Fikri Rosada, Mbak Christine Nur Aisyah, dan Mbak Fitri Layatul Jamilatul Rahmah. Oke, yang akan kita bahas adalah dakwah sosial. Yang pertama adalah pengertian dakwah sosial, sama seperti pada pelajaran yang lainnya, yaitu pengertian dakwah pada umumnya adalah sebuah aktivitas yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi seseorang, baik individu maupun kelompok, untuk kembali ke kehidupan yang berarah sesuai tuntunan agama Islam, seperti yang telah disampaikan oleh para nabi dan sahabat nabi terdahulu dengan menggunakan berbagai metode. Nah, jadi pengertian dakwah itu ya intinya mengajak seseorang menuju ke suatu kebaikan. Cuma nek dakwah sosial itu mengajak ke perubahan, tapi jangkauan iki ning persoalan kehidupan sosial sehari-hari ngono. Selanjutnya ada metode dakwah sosial. Yang pertama adalah pengertian metode dakwah, dan yang kedua adalah bentuk-bentuk metode dakwah. Selanjutnya yang pertama ada pengertian metode dakwah. Maksud dari metode dakwah adalah suatu cara yang digunakan dai untuk berdakwah kepada umat untuk mencapai tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Di intine metode dakwah kuwi kaya carane dai kuwi berdakwah kepada umat, carane atau taktiknya seorang dai atau mubalik jelasnya neng matang atau audien. Ya kayak contohnya ya seperti Anwar Zahid lah. Anwar Zahid kan ya sudah saya jelaskan ya. Anwar Zahid itu mempunyai taktik kayak mencampurkan komedi ning jerone dakwahe beliau, sehingga ibu-ibu sing sadurunge moh majelisan mawarta nggone dalam konteks koyo ini ki belajar bareng kuwi malah doyan, malah seneng gara-gara enek komedine ngono. Dadi metodene kuwi bisa menarik para audien ben iso tertarik ning koyo ngono kuwi. Selanjutnya dilanjutkan Mbak Fitri, monggo. Bentuk metode dakwah. Secara umumnya ada 3 bentuk metode dakwah. Yang pertama, al-hikmah. Pada intinya, merupakan penyeruan atau pengajakan dengan cara bijak, dilakukan dengan adil, penuh kesabaran dan ketabahan, sesuai dengan risalah nabawiyah dan Al-Quran. Contohnya, memberi peringatan teman atau orang yang melakukan perilaku tercela dan dengan perkataan yang bijak dan penuh kesabaran. Yang kedua, mau'idhatul hasanah adalah kata-kata yang masuk ke dalam kalbu dengan penuh kasih sayang dan masuk ke dalam perasaan dengan penuh kelembutan, tidak membongkar atau membeberkan kesalahan orang lain. Dalam penyampaian materi, harusnya kita menggunakan tutur kata yang baik sehingga para mat'u merasa diayomi, disayangi, dan dilindungi. Dengan begitu, kita dapat membuktikan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang tanpa kekerasan atau ketidakadilan. Yang ketiga, al-mujaddalah billati hiya ahsan. Dalam metode ini, upaya dakwah melalui bantahan, diskusi, atau berdebat dengan cara yang terbaik, sopan santun, saling menghargai, dan tidak arogan. Metode ini biasanya dipakai untuk menghadapi orang-orang yang sangat keras dan sulit untuk menerima materi yang disampaikan pada saat dakwah. Pada intinya, metode ini adalah cara bertukar pendapat, namun harus tetap memegang prinsip tanpa kekerasan. Memasuki pembahasan yang terakhir, ada teknik dan taktik dakwah sosial. Pengertian teknik dakwah sosial adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka menerapkan suatu metode. Untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan, kita memerlukan metode.
Strategi menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan strategi. Dalam setiap penerapan metode, ini dibutuhkan beberapa teknik. Kemudian yang terakhir ada taktik dakwah sosial. Pengertian taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Taktik dakwah sosial ini sifatnya individual bagi setiap masing-masing para pendakwah. Taktik ini akan menjadi ciri khas dan akan selalu diingat oleh para mad'u. Adapun contohnya, salah satu ustadz yang memiliki taktik dalam berdakwah, yakni seperti Ustadz Maulana. Kalian pasti tidak asing lagi dengan gaya yang diberikan ustadz tersebut. Beliau selalu menarik perhatian mad'unya dengan kata-kata jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Dari kalimat itu sudah menjadi ciri khas bagi Ustadz Maulana tersebut. Selain itu, beliau juga menyelipkan tingkah lucu pada saat berdakwah, sehingga dakwah yang dibawakan oleh beliau tidak terkesan membosankan dan terlalu kaku. Hasilnya, materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh para mad'u. Inilah fungsi dari taktik. Sekian ya belajar barengnya. Apabila ada yang ditanyakan, monggo dilanjutkan di grup WA. Kami membuka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Bertanyalah selayaknya engkau bertanya, jangan bertanya karena ada unsur dendam hati belaka. Sekian ya, apabila ada kurangnya ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada lebihnya itu hanya dari Tuhan belaka. Jika senyumanmu adalah sedekah, maka aku adalah orang termiskin yang mengharapkan sedekah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desain Dodo terinspirasi. Dedek pasti suka. Hati-hati, jangan.